Iwan catat tadi bu penangkin ina mengangkin tentang sarana olahraga dalam waktu dekat bu penang silukon setidaknya italir kon lapangan tenis meja 5 tahun. Ang masalah pekerjaan ini nangkin tugas di pemerintahan tapi misalnya bisa usulan tua bu penang tua bupati terkhusus lingkungan sarang sandi dalam pertarung teknik dengan Pak Bupati. Seterusnya Ustadz naik penangkin terima kasih himbang malen seperupa nasihat tentang penyalahgunaan narkoba itu sudion ompe mangro bapak nangin kepolisian surahkan ma kepolisian malen arahan dut sanksi hukum nah adong ini garan tahun bapak kepolisian dipersilakan dengan secara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih bisa memberikan kita rahmat kehidupan dan dapat berkumpul di tempat yang berbahagia. Dan tidak lupa kita panjatkan salawat kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga syafaat beliau kita terima nanti di akhir zaman dan kita yang di sini merupakan umat-umat pilihan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya ingin menyampaikan permohonan maaf pimpinan kami yang tidak bisa hadir bersama kita karena berhubung ada dinas luar. Dan yang kedua kami mohon maaf keterlambatan kehadiran kami karena terjadi miscommunication di antara yang diunjuk dengan yang hadir saat ini. Izinkan perkenalkan, nama saya Aibda Doni Afwan, jabatan saat ini Kanit Intel Polsek Penyambungan, dan rekan saya Aibda Julpiadi, jabatannya Kanit Propos Polsek Penyambungan. Yang saya hormati Bapak Lurah, Kelurahan Penyambungan 2, Bapak dari pemerintah kecamatan yang mewakili, Bapak dan Ramil yang diwakili oleh Bapak Babinsa, terkhusus kepada orang tua kami, kaum ibu dan Napu Sebulung dari Penyambungan 2 yang telah hadir berkesempatan hadir di hari ini. Izinkan kami ingin menyampaikan tanggapan terkait bahaya narkoba. Kalau kita berbicara narkoba, tadi saya sepakat dengan Pak Ustadz Ambali bahwasanya narkoba ini tidak serta-merta berdiri sendiri. Ini akibat adanya simbiosis hubungan antara satu dengan yang satu. Dan penanganannya juga kita harus betul-betul perseptif. Kenapa? Kita tidak bisa juga dari penegakan hukum yang kita ambil, kita bisa memberantas ini atau menghilangkannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Disinilah peran wajib yang saya harapkan, peran wajib dari masyarakat proaktif. Kenapa? Karena kepolisian maupun tentara dalam hal memberantas narkoba di tengah masyarakat, tanpa dukungan masyarakat itu nol. Saya katakan, terutama di Polres Mandiling Natal, kita hanya 370 personil membawahi 23 kecamatan. Minim dan sangat minim. Kalau kita bilang rasionya, satu personil kepolisian itu mengawasi 2.500 jiwa masyarakat yang ada di Mandiling Natal. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kami mau mengawasi 2.500 masyarakat, sedangkan keluarga kita aja belum tentu bisa kita awasi 24 jam. Ini yang kita harapkan, masukan dari orang Bapak Ibu semua dan Napu Sebulung khususnya, untuk bagaimana mengantisipasi perkembangan narkoba di wilayah Penyambungan 2. Kalau kita berbicara pada undang-undang narkoba nomor 35 tahun 2009, kalau hanya kita berpedoman pada itu, pemakai narkoba hanya dapat diancam 5 tahun, bandar paling tinggi maksimal ancamannya hukuman mati.
Ini tidak efektif kalau bagi saya. Saya sepakat yang dikatakan Pak Hambali tadi, Ustadz Hambali. Kenapa? Karena kita ingin ada perubahan dari jati diri kita dulu. Contoh, saya katakan, perbuatan seseorang itu ada 3 hal yang mempengaruhi. Satu mempengaruhi, yang mempengaruhinya apa? Faktor ekonomi. Yang kedua, faktor pergaulan lingkungan dia. Ketiga, faktor SDM-nya sendiri. Ini yang harus kita bentuk. Jadi kalau memang kita tahu si A pecandu narkoba, ini tidak boleh luput dari kita pengawasannya. Seperti tadi yang dikatakan Pak Ustadz Hambali mengatakan ada sanksi sosial, wajib sholat 40 hari berturut-turut untuk membangunkan iman takwa. Saya sepakat. Setelah dia lakukan dengan sanksi sosial keringanan seperti ini, tidak juga ada perubahan. Langkah berikutnya apa yang mau kita ambil dengan masyarakat? Sanksi sosial berikutnya dikucilkan dari kampung atau dilepaskan dari perkanggian. Kalau yang di Mandiling namanya ada perkanggian. Kalau kita di Medan tahunya STM, dikeluarkan. Bisa. Tapi itu kesepakatan warga kita yang notabene untuk membersihkan lingkungan kita dari candu narkoba. Selanjutnya apa? Selanjutnya tidak juga berubah. Baru kita bawa ke ranah hukum. Inilah dia. Bayangkan Bapak Ibu, kalau persentase detik ini kita di narkoba, khusus Sumatera Utara, kita tertinggi ratingnya. Jadi kalau kita bilang tahanan yang mayoritas di rutan atau lembaga pemasyarakatan itu lebih banyak kasus narkoba. Berapa beban negara untuk membiayai kasus narkoba? Efektif tindakan hukum, Bapak sendiri yang bisa menilainya. Buktinya masih bisa berkembang seperti tadi candu, penggunaan mengisap rokok. Makanya kita berperan, kita meminta kepada kaum bapak, kaum ibu, kalau ada anak, sanak famili, saudara, tolong dilakukan pembinaan secara intensif di keluarga dulu. Awasi pergaulannya di mana, awasi kegiatannya apa. Kenapa? Saya ingin bertanya dulu sama bapak ibu. Sebenarnya dalam hal kita pengawasan sebagai orang tua, berapa jam orang kita mengawasi anak kita dalam sehari-hari? Berapa jam, Pak? Berapa jam maksimal kita mengawasi anak kita dalam 1 kali 24 jam sehari-hari? Berapa jam? 24 jam. Hah? Ada 24 jam? Saya rasa tidak. Bayangkan Bapak Ibu, kita buat asumsi. Jam setengah 7 anak kita bangun, persiapan berangkat sekolah jam 7. Jam 7 sampai jam 2 dia sekolah. Berapa jam? 7 jam. 7 jam. Jam 2 sampai sore kita ngawasi dia. Tidak, dia bergaul dengan kawan-kawannya, pulang sekolah main-main. Bayangkan sampai jam 6 sore, jam 6 sampai jam 8 dia itu di rumah. Jam 8 sampai jam berapa kita bisa mengawasi? Sampai jam 9. Kita tidur dia lari dari belakang. Jam 9 malam sampai jam 3 pagi dia masih berkeluyuran. Disinilah yang harus kita waspadai anak kita. Siapa pergaulannya? Siapa yang mengotori pikiran dia? Makanya kita tidak bisa berbicara hukum itu harus berdiri sendiri. Hukum harus sama-sama dengan kita tegakkan dengan masyarakat. Saya secara pribadi, anak saya juga ada satu. Dia jam 5 bangun, jam 7 berangkat sekolah, jam 3 sore pulang, jam 3 sampai jam 5 les, jam 5 sampai jam 8 di rumah, jam 8 sampai jam 9 dia ngaji, jam 9 baru di rumah lagi sampai pagi. Jam 9 bisa kita berkomunikasi dengan anak? Tidak. Alasannya apa? Dia udah letah, udah lelah menghadapi harian dia mengikuti pelajaran.
Ini mengantisipasi apa? Kegiatan sibuk yang kita buat supaya menghindari dia dari godaan lingkungan yang kotor. Kebebasan anak yang kita berikan itu yang membuat cacat, karena faktor lingkungan paling utama tadi saya katakan selain SDM dan impact dia. Contoh serupa kita, Bapak Ibu, saya sama Pak Julpiadi sama-sama kami di lapangan. Kami keluar, kalau dibilang kalau kita dulu mungkin yang kelahiran atau yang ikut pendidikan GBHN 90 ke bawah ya Pak Ustadz ya, masih ada dulu namanya BP4, pelajaran pengalaman pelajaran Pancasila. Tapi kalau kami sekarang dan dijuluki sama Pak Julpiadi BP7, Bapak pergi pagi pulang petang, pergi lagi pulang pagi. Terakhir dibilang orang rumah kita nggak pulang-pulang Pak. Di mana kami mengawasi anak kami kalau tidak kami buat kesibukan seperti itu? Mohon maaf juga kepada Pak Lurah. Pak Lurah mungkin seperti itu, dengan sibuk dia mengawasi warganya, dengan sibuk dia mengawasi kerjaannya. Saya rasa keluarga dia juga saat ini terbengkalai kalau saya bilang. Tidak penuh dia mengawasi orang anaknya lagi atau keluarganya. Ini yang perlu kita perankan di tengah masyarakat, itu yang saya maksud. Aktif kita melihat di mana-mana aja anak-anak kita yang terkontaminasi, di mana pergaulan dia. Salah satu perusak utama di generasi kita saat ini adalah gadget. Saya terus terang saya bilang, generasi saat ini rusak adalah gara-gara gadget. Semua bisa dapat di sini. Kita dulu belajar, mohon maaf, mau ngambil salah satu pelajaran aja harus perpustakaan, buka buku. Saat ini dengan menggunakan ini, dunia kecil bisa terhubung. Kita dengan ke Jakarta aja bisa terhubung, video call, baca berdekat-dekatan. Kalau dulu tidak kan, hanya suara. Ini perusahaan kita Pak. Saya katakan ini. Makanya saya bilang sama tadi, pengawasan orang tua bisa nggak 24 jam? Tidak. Bapak yakin dengan Bapak memberikan handphone kepada anak Bapak, dia tidak membuka situs yang lain? Enggak jamin kan? Iya, benar. Di sini Bapak kita harus berperan. Nggak ada jaminan Pak. Zaman sekarang zamannya cuma canggih. Dan kita gaptek, saya akui, saya gaptek. Tapi anak saya tidak gaptek. Makanya kita harus berperan. Tadi sudah saya katakan, kepolisian di Polres Mandiling Natal itu hanya 370 orang. Itu sudah termasuk Kapolresnya. Yang mau diawasi 23 kecamatan. Jarak tempuhnya berbeda-beda. Tipikal karakteristik masyarakatnya beda-beda. Kalau kita rasiokan Pak, 1 banding 2.500 orang. Mampu kami Pak? Tidak. Jadi saran saya cuma satu Pak Lurah, Pak Babinsa, Pak pemerintahan dan tokoh-tokoh kita yang ada di sini. Alangkah indahnya kalaulah memang ada itikat baik kita ingin merantas narkoba terhadap generasi kita. Kami dari kepolisian siap membackup. Solusi langkah yang saya berikan satu kepada Pak nanti pemerintahan kelurahan, tolong buatkan peraturan kelurahan tentang penyakit masyarakat. Nanti tolong dirembukan dengan tokoh masyarakat, alim ulama, cendekiawan, bagaimana merumuskannya. Kalau kita membuat strukturnya jangan keluar dari undang-undang yang di atas, yang lebih tinggi maksudnya. Yang kedua, kita juga meminta orang Bapak sendiri nanti yang menyampaikan ke kelurahan pembentukan satgas anti pekat, bukan narkoba aja, anti pekat dan narkoba, penyakit masyarakat dan narkoba di lingkungan kita di Penyambungan 2. Mereka lah yang nanti menjadi motor kita di terdepan, sebagai banser kita di depan. Contoh, perlakukan jam malam. Bisa bukan? Perlakukan jam malam. Jam malam itu berapa kali jam berapa batas bertamu. Ini mengantisipasi langkah
untuk tidak terkontaminasinya wilayah kita. Kita kan nggak tahu nih siapa yang datang. Misalnya datang dari Sidimpuan, mendatangi yang kita katakan di sini orang yang memang udah terkontaminasi. Saya katakan seperti itu ya. Tapi ada nggak selama ini pengawasan kita? Tidak kan? Inilah kita antisipasi supaya dia tidak beredar. Itu satu. Dua. Satu, saya tadi minta peraturan kelurahan dibentuk dan pembentukan satgas. Yang ketiga, peran masyarakat atau ayah ibu di keluarga untuk membimbing dan mengawasi anaknya secara utuh. Jangan ditinggal. Kalau kita tahu, mohon izin Bapak, memang ini aib. Anak kita terkontaminasi narkoba, kita jangan takut. Lakukan pendekatan secara kekeluargaan, itu darah daging kita. Karena kita yang membuat, kita yang menyetak, betul kan? Lakukan secara pendekatan secara manusiawi yang kita buat. Ajak apa sih sebenarnya yang bisa merusak dia itu? Kan nggak akan mungkin si anak melawan kita kalau kita secara baik-baik memintanya. Saya yakin orang bapak ibu pasti sanggup merubah anak kita. Ini memang aib keluarga kita Pak. Tapi aib ini jangan dibiarkan. Karena nanti orang bapak juga yang susah jika anak kita berhadapan dengan hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila izinkan saya berpantun dulu Pak Lurah ya. Ini pantun lama. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini ada tambahan dari rekan saya Kanit Probos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mukaddimah yang kira ni marak kita pakai teh karena mengingat waktu kita memang hampir jam 11. Jadi tadi nangkin naik paparkon ni pakan intel mengenai narkoba. Mungkin dison mungkin intina peran kita sudena di penyambungan Buaon. Terus tambahan nasotik Pak. Mana tahu mungkin ada anggota keluarga anda mungkin namadung kecanduan narkoba. Intina inda bisa ipaingot be sanga haidokon pe inda tangyon na be. Mungkin sanga sanksi AHP mungkin datang yonna, silakan ibu mengalapor tu Polres tu bagian narkoba. Bukan untuk dipenjara, maksudnya untuk direhabilitasi. Mana tahu kan? Napa duana? Mohon maaf, awusan nari di Polsek jabatan sebagai Kanit Propos. Golarlah Kanit Proposon polisi nani polisi. Jadi mangido tolong tu bapak-bapak sasudena. On perintah nih Pak Kapolres langsung don. Mana tahu adong anggota nami na terlibat. Mohon kami peran di masyarakat diamankan saja Pak. Amankan alaknai, amankan barang-barang tinai. Terkhusus tu narkoba serahkan tuan. Mana tahu orang yang terlibat. On memang pesan di Pak Kapolres langsung don. Harana marum ilenya tuita tu masyarakat tu kewenangan. Sanari indah polisi saja nomor hak menangkap masyarakat bisa. Tai dengan adong idukung dohot barang bukti nah ulah tu sembarang tangkap kan.
Mana tahu along barang bukti na pelaku naon polisi, silakan Pak, tangkup saja sunguni, amankan, lehen suami proses. Jadi pada tungkin naik pada dapat sunguni, len kapur sebetul kinai hadiah, tu nama nangkup naon, ini permasalahan punya, hadiah do pitukin naik lehennya, dapat alak naon, dapat barang bukti naon, ulang sukan bapak, serahkan tuami langsung. So ko ni Pak Lurah nangkin marung komitmen ni Pak Kapolres doi ulen hadiah ni Pak Kapolres on ma komitmen nami sanari terutama amisian polisi do tentara untuk memberantas narkoba. Jadi saya mungkin tambahan sianau lebih orang nau midomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang telah mengutarakan tentang masukan kepada kami tentang lingkungan kami ini tentang masalah narkoba. Ruang kurabo kita pasingkat maanay sanksi sosial na pandukon di paan ang ginbukan iti sang sungkon di tabay. Tahap pertama karena suarong maksud na inti niyan taon bo inti seorang tahun